Shalom pemirsa CPN Indonesia semua. Senang rasanya kita boleh bertemu lagi untuk membahas dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar, yang dimana kita diajarkan kehidupan kita setiap hari. Pada saat fajar menyongsong dan fajar menyingsing, kita harus terus memandang hanya kepada Tuhan. Karena pada saat kita memandang kepada Dia, maka doa dan bimbingan yang dari kita akan kita sampaikan kepadanya. Dan doa dan bimbingan juga dari Dia, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia ketika kita akan bertemu dengan Yesus, untuk Yesus mengklaim miliknya dari kita, bahwa kita akan menunggu di sana dengan tangan terbuka dan disambutnya dengan hadiratnya yang kekal, yang dimana kita diajarkan bahwa Tuhan akan datang mengklaim kita atau mengambil kita kalau kita sudah benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Bacaan kita kali ini dari halaman 80 yang dengan judul besarnya Pandang padaku dan kamu diselamatkan. Ayat intinya terambil dari Yesaya 45 ayat 22 yang berbunyi, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Rencana keselamatan yang diadakan surga cukup besar untuk mencakup seluruh dunia. Tuhan rindu mengembuskan napas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya, dan Ia tidak akan membiarkan kecewa setiap jiwa mereka yang sungguh-sungguh dalam kerinduannya terhadap sesuatu yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada apa yang di dunia berikan kepada kita. Secara tetaplah Ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang paling mengecewakan, berdoa dengan iman, mencari kuasa yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri, sehingga mereka memiliki kuasa itu, dan yang mendatangkan kelepasan serta damai. Dengan pelbagai macam cara Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dan akan menempatkan mereka dekat dengan jaminan-jaminan yang akan memantapkan keyakinan mereka pada Dia yang menyerahkan dirinya sendiri menjadi penebus untuk manusia, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi memegang perintah-perintahnya. Alfa Omega jilid 3 halaman 309 dan 310. Baik, di sini diajarkan kepada kita supaya terus memandang kepada Dia dan kita akan diselamatkan. Dan juga di dalam ayat intinya mengatakan bahwa berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Artinya berpaling berarti kita harus pandang kepada Dia supaya diri kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi di seluruh dunia kita harus berpaling kepada Dia, karena hanya Dialah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus pandang kepada Dia yang akan memberikan kita harapan keselamatan itu. Dan rencana keselamatan yang ada diadakan di surga cukuplah besar untuk mencakup seluruh dunia. Jadi di surga sana mereka berencanakan akan ada keselamatan besar bagi umat manusia yang tinggal di dunia ini. Yang sudah jatuh dalam dosa, mereka akan mencoba untuk menyelamatkan kita yang sungguh-sungguh rindu untuk bertobat. Tuhan rindu menghembuskan napas kehidupan kepada manusia yang tidak berdaya. Yang sudah mati pun Tuhan rindu untuk diselamatkan, apalagi kita yang masih hidup, kita yang masih mendengarkan amaran, kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Jadi marilah kita boleh bertobat sehari-hari kita, supaya kita lebih mempunyai iman yang kekal untuk hidup dengan Tuhan. Tuhan juga tidak akan membiarkan kita, setiap orang yang sungguh-sungguh rindu kepadanya, untuk mengalami hal kekecewaan itu, tapi Dia akan memberikan kita harapan yang baru untuk kita boleh memiliki, yaitu harapan keselamatan. Secara tetap Ia menyuruh malaikat-malaikatnya kepada mereka yang sementara dikelilingi keadaan-keadaan yang paling mengecewakan, berdoa dengan iman, mencari kuasa yang lebih tinggi, dan
pada diri mereka sendiri, sehingga mereka dimiliki oleh kuasa dan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada diri mereka, dan akan menempatkan mereka di dalam jaminan-jaminan menetapkan keyakinan. Jadi Tuhan sendiri akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk sementara kita dikelilingi oleh keadaan-keadaan yang kita tidak sanggup untuk menjalaninya, maka dia akan mengirim akan malaikat itu hadir. Dalam keadaan-keadaan kita yang paling mengecewakan itu, dia akan hadir. Karena kita berdoa dengan iman untuk mencari kuasa itu, sehingga dia boleh kirimkan malaikat-malaikat itu untuk kita dikuatkan, untuk terus berjalan maju, untuk memiliki iman yang kuat, bahwa kekuatan kita ini hanya ada pada Tuhan, bukan karena kekuatan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita sudah tidak mengalami kecewaan itu, maka kita akan merasakan adanya kelepasan atau bebas, dan juga memiliki kedamaian dalam kehidupan kita. Jadi dengan berbagai cara Tuhan akan menyatakan dirinya sendiri kepada kita yang merasa ragu. Pada saat dia menyatakan dirinya, dia akan mencari hal yang membuat kita langsung percaya kepada dia, bahwa inilah Tuhan yang datang. Tapi kehidupan kita sehari-hari, kita akan merasakan hal yang gitu juga yang dikirim oleh si penggoda. Dia akan membuat kita untuk goyah, sehingga pada saat kita diberikan sesuatu, kita akan merasa bahwa ini datangnya dari Tuhan, sehingga kita boleh melakukannya. Tapi kita harus ingat bahwa apa yang kita minta itulah yang akan diberikan oleh Tuhan. Jadi jangan kita percaya begitu saja pada saat kita diberikan, tapi kita harus mendoakan dulu terlebih dahulu apakah itu dari Tuhan atau tidak. Jadi Tuhan itu akan memiliki banyak cara ya untuk meyakinkan akan kita bahwa dia adalah Tuhan yang sudah menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, supaya kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Tuhan, tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi kita boleh berusaha, atau Tuhan boleh berusaha untuk kehidupan kita, supaya kita mengetahui akan perbuatan-perbuatan Tuhan, dan juga memegang akan perintah-perintah yang dia sudah berikan kepada kita di dalam kitab suci untuk kita hidupkan dalam karakter kita sehari-hari atau kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan ini kita baru saja mulai mengerti tema ajaib penebusan. Jadi kita akan sadar pada saat Tuhan sudah menyatakan dirinya kepada kita dan kita memiliki keyakinan juga kepada dia, maka kita baru mengerti tema ajaib penebusan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pengertian yang terbatas, kita boleh memikirkan dengan sangat bersungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan, kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di kayu salib. Jadi Tuhan merasakan apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana dia disalibkan di kayu salib. Dia akan bertemu dengan adanya kematian, adanya keadilan dan belas kasihan. Karena ulah kita dia disalibkan, maka dia juga merasakan kematian dan keadilan serta belas kasihan yang dimiliki. Begitupun dalam kehidupan kita, kita tidak disalibkan. Sebab itu marilah kita berubah, supaya jangan kita mempersembahkan Tuhan kita yang sudah menciptakan kita, dia juga yang menyelamatkan kita. Seringkali kita akan melakukan kesalahan, tapi kita jangan terlalu dalam kesalahan itu. Kita boleh berubah supaya kita boleh pandang lebih dekat kepada Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Namun walaupun kita menggunakan kuasa pikiran kita sekuat tenaga, kita akan gagal untuk menangkap arti sepenuhnya. Panjang dan lebarnya, dalam dan tingginya kasih yang menebus itu hanya dimengerti dengan samar-samar. Rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya, meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengetahui sebagaimana mereka diketahui. Tetapi sepanjang zaman, kekekalan kebenaran baru akan dibukakan terus-menerus kepada pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Dan di sini
dikatakan bahwa walaupun kita menggunakan pikiran kita, kuasa pikiran atau pikiran tenaga kita untuk merenungkan artinya penebusan itu, kita tidak akan sepenuhnya mengerti akan arti keselamatan penebusan itu. Tapi kita akan berusaha juga untuk mengerti itu. Tapi yang terlihat hanya samar-samar. Panjang dan lebarnya kita tidak ketahui. Dan juga tingginya juga kita tidak ketahui. Dalamnya juga kita tidak ketahui. Tapi Tuhan akan menebus kita. Yang kita mengerti dalam kehidupan kita adalah yang terlihat di depan kita. Tapi kalau kita memikirkan secara dalam akan penebusan itu, maka akan samar-samar adanya yang kita lihat. Sehingga rencana penebusan tidak akan dimengerti sepenuhnya, meskipun pada waktu umat yang ditebus itu melihat sebagaimana dilihat dan mengetahui bagaimana mereka ketahui, tetapi sepanjang zaman kekekalan kebenaran baru akan dibukakan terus menerus bagi pikiran yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan. Jadi kita akan mengerti pada saat kita melihat saja, dan juga kita akan ketahui pada saat kita ketahui saja, tapi kita tidak akan terus untuk mengingat itu. Tapi pada zaman ini kekekalan kebenaran baru yang akan membukakan terus menerus kepada pikiran kita yang penuh dengan kekaguman dan kesukaan akan kuasa penebusan itu. Jadi hanya dengan kita lebih dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan itu. Tapi kalau kita tidak menunjukkan diri kita kepada Tuhan dan kita tidak hidup bersama dengan Dia, maka kita tidak akan mengerti akan maksud dan penebusan itu. Meskipun kedukaan dan kesakitan dan pencobaan telah berakhir, penyebab telah dibuangkan, umat Tuhan akan selalu mempunyai pengetahuan yang jelas mengenai harga keselamatan mereka. Jadi kita sebagai manusia, kita akan mengetahui akan harga dari keselamatan itu, di mana kita tidak bisa membalasnya semua darah Tuhan yang tertumpah. Tapi yang kita balas adalah melakukan apa yang baik menurut Tuhan, supaya kita boleh merasakan apa itu keselamatan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah diampuni, maka kita akan diberikan harapan keselamatan. Begitupun kalau saat kita sudah diberikan harapan keselamatan itu, boleh kita berubah supaya kita tinggalkan akan semua yang ada pada setan. Nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan yang sempurna. Yang tampak mereka dekat kepada kerajaan surga, namun mereka tidak masuk ke sana. Hampir selamat tetapi tidak sepenuhnya selamat. Berarti nyaris saja mereka hilang sama sekali. Seri Membina Keluarga jilid 5 halaman 84. Baik, di sini dikatakan menegur kepada kita bahwa nyaris menjadi umat Tuhan, namun belum menjadi umat Tuhan. Artinya kita boleh mengatakan kita mengikuti Tuhan, tapi belum sepenuhnya kita mengikuti Tuhan. Karena semua yang ada di kehidupan kita itu adalah milik Tuhan yang harus kita berikan. Sehingga tidak boleh satu pun tertinggalkan. Kalau satu pun tertinggalkan berarti kita belum menjadi umat Tuhan yang sempurna. Yang tampak mereka dekat dengan kerajaan surga, namun mereka tidak dapat masuk ke surga. Jadi kita diberikan harapan bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita tidak mempunyai roh berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita hanya bisa melihat surga itu dari jauh. Kita tidak bisa masuk ke sana. Hampir selamat tetapi tidak sepenuhnya selamat. Yang artinya adalah kita merasa kita selamat, tapi kita belum diakui selamat oleh Tuhan. Sehingga yang kita rasakan adalah berarti nyaris saja kita hilang sama sekali. Berarti hampir kita kehilangan akan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu selama ini. Jadi marilah kita boleh berubah dan pandang kepada Dia supaya kita boleh mendapatkan keselamatan itu. Kita tidak hilang dari surga, kita tidak hilang dari umatnya, tapi kita harus ada di sana supaya kita bisa boleh menikmati menjadi umat Tuhan, boleh menikmati tempat yang sudah disediakan, dan juga
kita boleh masuk ke sana untuk menikmatinya bersama. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Boleh kita bertemu lagi di pembahasan kita selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.